Habiskan hiu makan beling, sakit setengah mati, sampai lupa diri. Nggak usah panik, lihat tetangga flexing, kamu juga bisa cuan pakai cara sendiri. Tahukah kamu bahwa transaksi digital semakin bertumbuh pesat belakangan ini? Faktanya, 88,1% pengguna internet sudah memakai layanan e-commerce. Angka tersebut setara dengan hampir setengah populasi rakyat Indonesia loh. Belum lagi, diprediksi jumlah ini akan terus meningkat di setiap tahunnya. Jumlah yang fantastis bukan? Gak heran, jualan online bisa banget jadi prospek ladang cuan yang menggiurkan. Tapi, gimana caranya ya supaya jualan online kita bisa cuan di tengah persaingan pasar yang ketat? Nah, ini dia 5 tips jualan online yang gak boleh kamu lewatkan. Tips pertama, tentukan ide bisnis sesuai passion. Kita semua setuju kalau pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Bekerja sesuai passion pasti bikin kita semangat, karena tentunya bikin kita penasaran dan terus ingin berkembang. Ada begitu banyak cara untuk menemukan passion, salah satunya adalah mencari hobi. Mulailah dengan menemukan hobi yang sederhana dan kamu tentunya bisa pakai peluang itu jadi uang. Tips kedua, lakukan riset kompetitor dan target pasar. Jodoh emang gak kemana, tapi saingan di mana-mana. Nah, kamu perlu tahu nih apa aja sih yang jadi kebutuhan dan kondisi pasar kamu. Ada 2 riset yang perlu kamu lakukan. Pertama, riset pasar. Ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan, misalnya dengan update tren sosial media, atau kumpulin pendapat dari tetangga, teman, sohib, ayang, keluarga, dan lainnya. Cari tahu apakah produk kamu punya prospek dan sudah layak jual. Kalau belum, evaluasi lagi supaya produk kamu makin diminati. Kedua, riset kompetitor. Ads kamu gak perlu jadi mata-mata rahasia loh. Kamu cukup buka e-commerce, sosial media, atau Google, lalu ketik nama produk serupa. Habis itu, analisis tokonya mulai dari model yang paling banyak dibeli, harga, review produk, dan sebagainya. Nah, kamu bisa gunakan SWOT analysis supaya lebih mudah menganalisa kompetitor kamu loh. Gunakan kedua riset ini supaya produk kamu gak kalah saing sama yang lain. Terus, gak cukup sampai di sini. Tips ketiga, tetapkan keunggulan produk. Pernah gak sih kamu ngebayangin kok Starbucks tetap laris walaupun sudah banyak pemain baru ya? Jawabannya terletak pada penawaran produknya. Starbucks secara konsisten menawarkan produk kopi premium. Jadi, bagi penikmat kopi Starbucks, meski harganya lebih mahal, Starbucks mampu mempertahankan kualitas yang tidak perlu diragukan. Begitu pula caranya menggait atensi dari target pelanggan kamu. Cari tahu keunggulan produk kamu biar kelihatan lebih oke daripada kompetitor. Nah, faktor ini disebut juga dengan USP atau Unique Selling Proposition. Terus, gimana kita tahu ya apa USP dari produk kita? Tips praktisnya, kamu bisa pakai bisnis model Canvas. Dengan alat ini, kamu dapat melihat gambaran bisnis kamu secara keseluruhan, merangkap kebutuhan target konsumen kamu, memetakan nilai tambah produk, dan solusi yang tepat untuk mereka. Terus ada lagi nih yang gak kalah penting. Tips keempat, pancing perhatian konsumen. Jangan malu bertanya ya, nanti sesat di jalan loh. Di saat konsumen kamu nggak tahu kemana harus melangkah, jangan sampai mereka mampir ke toko sebelah. Kamu perlu paham alur perjalanan pembelian konsumen, supaya konsumen langsung aware nih, ada produk kamu yang bisa jadi solusi buat masalahnya. Lagi-lagi, memahami target konsumen itu wajib hukumnya. Ibarat bikin gebetan jatuh cinta, kamu juga harus pinter-pinter PDKT-nya loh. Untuk bisa bikin konsumen aware dengan kehadiran produk kamu, cari tahu dulu nih, di mana sih target konsumen kamu belanja. Terus kepoin kesukaan dan kebutuhannya, dan bikin pendekatan pemasaran yang emang sesuai dengan gaya target konsumen kamu.
Kamu juga bisa mengaitkan tren terkini dan menyesuaikan brand voice sesuai target konsumen kamu supaya lebih menarik. Last but not the least, tips terakhir, maksimalkan performa pelayanan. Hubungan kamu dan pelanggan jangan biasa-biasa aja ya. Yuk bikin persepsi toko kamu jadi berkesan. Tuai ulasan positif agar belanjanya makin aktif. Buktiin kalau kamu gak cuma cari keuntungan maksimal, tapi juga bisa ngasih pelayanan yang optimal. Ikuti rumus puas agar toko kamu makin berkelas. P. Perhatikan pelayanan toko. Bukalah ruang diskusi yang ramah dan aktif merespon masalah pelanggan. U. Update selalu produk yang kamu jual. Unggah foto dengan kualitas terbaik dan tambahkan deskripsi dengan lengkap. Jangan lupa ya, tambahkan nama dan kategori produk dengan jelas, agar produk kamu mudah ditemukan. A. Atur ketersediaan stok. Jangan sampai pelanggan batalin pesanan karena stok habis ya. Terakhir, S. Selesaikan pesanan tepat waktu. Setelah produk dipesan, pelanggan pasti sudah nggak sabar nih nerima paket dari kamu. Kamu bisa partneran dengan jasa pengiriman terpercaya. Dan jangan lupa, update resi pengiriman agar pelanggan dapat pantau terus lokasi pesanannya. Nah, dengan tips-tips tadi, pelanggan pasti jatuh hati sama toko kamu. Ingat ya, bisnis yang besar dimulai dari bisnis kecil. So, tunggu apa lagi? Ayo mulai bisnismu sekarang. Di Mekar University, kamu dapat akses kursus gratis untuk update pemahaman dan skill, mulai dari memantau peluang bisnis dengan SWOT analysis, optimalisasi nilai jual dengan bisnis model kanvas, pemilihan strategi digital marketing, dan masih banyak kursus bermanfaat lainnya. Kursus ini gratis loh. Kamu bisa akses kursusnya di univ.mekari.com. Yuk saatnya upgrade potensi diri kamu, dan selamat belajar ya!